Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ari Cahaya Puspita Ningrum. Pada video sharing kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang audit teknologi informasi. Pertama, kita kenali dulu tentang audit IT. Audit IT merupakan pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh, atau bisa dikatakan sejauh mana IT dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, IT yang dimaksud adalah IT research yang terdiri dari data, sistem informasi, teknologi, fasilitas-fasilitas IT, dan sampai ke SDM IT-nya. Nah, bagaimana IT research ini, sejauh mana IT research ini bisa mendukung business requirements, kebutuhan bisnis. Selanjutnya adalah tujuan audit IT. Tujuan audit IT ini tentunya berkaitan dengan business requirements, ya, kebutuhan bisnisnya. Yang pertama, dengan adanya audit itu maka perusahaan itu bisa melakukan improvement. Jadi audit itu tidak mencari kesalahan, tapi dia itu dilakukan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan operasi bisnisnya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Kemudian ada meningkatkan CIA. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Dan yang terakhir adalah mempercepat pengambilan keputusan. Karena dengan adanya audit itu didapatkan informasi yang akurat yang bisa digunakan oleh pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Nah, ini CIA. Jadi dengan adanya audit IT itu maka perusahaan itu bisa mengevaluasi, yang pertama adalah confidentiality. Jadi dia bisa mengevaluasi apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi. Yang kedua tentang integrity. Dengan adanya audit itu maka perusahaan itu bisa mengetahui apakah informasi yang tersedia itu sudah akurat, handal, dan tepat waktu. Yang terakhir, availability. Jadi perusahaan itu bisa mengetahui, mengevaluasi apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi setiap saat. Nah, ini mengapa audit IT itu perlu dilakukan? Ini menurut Ron Weber dalam bukunya Information System Controls and Audit. Yang pertama, mengapa audit itu harus dilakukan ya? Karena perusahaan atau organisasi itu pernah mengalami kerugian akibat kehilangan data. Kemudian juga kesalahan dalam pengambilan keputusan, resiko kebocoran data, penyalahgunaan komputer, kerugian akibat kesalahan proses perhitungan, tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Jadi, setiap perusahaan itu pasti memiliki resiko dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dan untuk meminimalisir resiko yang terjadi itu perlu memanage perusahaan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah melakukan audit IT ini, sehingga untuk menghindari adanya kerugian atau kebocoran data, penyalahgunaan data, dan sebagainya. Nah, ini manfaat audit IT. Jadi manfaat audit IT itu seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu untuk mengetahui jauh mana IT dapat memenuhi kebutuhan bisnis, untuk mengetahui apakah TI sudah sesuai dengan kriteria organisasi dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, mengetahui risiko-risiko TI yang ada dan mengetahui bagaimana penanganan terhadap risiko tersebut. Terdapat rekomendasi untuk penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya. Terdapat rekomendasi pengamanan data dan informasi. Yang terakhir, memberikan kemudahan bagi manajemen dalam memecahkan permasalahan karena hasil audit dapat memberikan informasi yang akurat. Tadi sudah ke manfaat
audit IT yang sangat banyak sekali manfaatnya ya. Sekarang kita ke framework audit TI. Nah, di sini framework yang bisa digunakan untuk melakukan audit. Ada COBIT, ada ITAL, ada TOGAF, ada ISO 27001, 27 atau 27002. Nah, semua framework ini dalam penggunaannya bisa dikombinasikan, disesuaikan dengan objek yang akan diaudit. Oke, selanjutnya apa saja yang diaudit? Nah, yang diaudit ini adalah proses-proses yang berkaitan dengan teknologi informasi, mulai dari perencanaan dan tata kelola TI-nya, kemudian pengadaan dan implementasi dari TI-nya, bagaimana TI itu didelivered dan mensupport proses bisnis, sampai ke monitor dan evaluate dari implementasi TI tersebut. Nah, ini proses audit IT. Nah, proses audit IT ini langkah-langkah yang harus dilalui oleh tim audit dalam melakukan audit. Yang pertama adalah planning. Planning ini untuk menentukan batasan atau scope dari audit IT, komponen-komponen apa saja yang harus diaudit. Kemudian menentukan framework yang akan digunakan untuk melakukan audit. Kemudian stakeholder siapa saja yang perlu diwawancarai nantinya. Kemudian menentukan jadwal audit. Jadi audit ini bukan sidak, jadi harus ada kesepakatan antara klien atau perusahaan dengan tim audit. Terus kemudian yang pertama adalah planning. Kemudian yang kedua adalah studying and evaluating controls. Di sini mulai melakukan wawancara, observasi secara langsung, dan juga bisa melakukan penyebaran kuesioner. Setelah itu juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti dokumen SOP, dokumen kebijakan, dokumen standar, dan lain-lain. Itu semua dikumpulkan. Hasil wawancara, biasanya kalau diwawancarai gitu, stakeholdernya itu bilang bahwa dokumen ini ada, SOP tentang ini ada, SOP ini tentang ada, sudah ada peraturannya dan sebagainya. Tetapi tidak ada buktinya, tidak ada dokumennya, sehingga itu perlu diperbaiki di situ ya. Kemudian yang keempat adalah reporting. Di sini mulai menghitung tingkat kematangannya, maturity level, dan juga di sini juga ditemukan temuan negatif, temuan positif, dan di sini juga tim audit merekomendasikan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian follow up ini segala temuan dan segala perhitungan maturity level dan juga rekomendasi-rekomendasi itu diberikan kepada manajemen agar manajemen bisa mengetahui sampai sejauh mana sih proses dari auditnya. Setelah itu mungkin ada seperti semacam konfirmasi dari manajemennya terkait yang sudah dilakukan oleh tim audit. Kemudian dilakukan reports ini berarti hasil akhirnya, laporan akhir bisa berupa laporan lengkap dan juga laporan khusus untuk eksekutif, untuk manajemennya begitu. Nah, saya rasa sudah untuk perkenalan dari audit TI-nya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video sharing kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu lagi di video sharing saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.